Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktariani Azhar dari Prodi PLN Reguler Pagi. Di sini saya ingin menampilkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Mengapa data pribadi perlu dilindungi? Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Alasan mengapa data pribadi perlu dilindungi: 1. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Menjauhi potensi penipuan. 3. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 4. Hak kendali atas data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir dalam sistem hukum di Indonesia. Ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Landasan yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 dan 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Substansi pengaturan jenis data pribadi, hak memiliki data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendalian data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendalian data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerjasama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, ketentuan pidana. RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. Jenis data pribadi. Data pribadi yang bersifat umum, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik itu ada data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pemilik data pribadi. Pemilik data pribadi berhak atas hal-hal sebagai berikut: meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, penggunaan data pribadi, dan lain-lain, melengkapi data pribadi miliknya, mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan, memperbarui atau memperbaiki ketidakakuratan data pribadi miliknya, mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi miliknya, dan lain-lain. Prinsip pemrosesan data pribadi itu: 1. Pengumpulan dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi. 2. Dilakukan sesuai dengan tujuannya serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi. 4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi data breach, pengendalian data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada pemilik data pribadi.
Data pribadi wajib dimusnahkan dan atau dihapuskan setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Syarat sah pemrosesan data pribadi itu persetujuan yang sah dan tegas, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan vital interest, pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, pemenuhan kewajiban dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum, pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Ketentuan pidana. 1. Setiap orang yang dengan sengaja memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melakukan hukum pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hukum penggunaan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 70 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.